دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kelompok yang merasa amaliyahnya paling benar dan paling sahih, merasa paling nyunnah, merasa paling kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, merasa paling murni, paling orsinil, merasa paling qala Allah dan qala Rasul, merasa pemegang kunci surga hanya kelompok mereka yang akan masuk surga, yang lain pasti ke neraka. Karena apa? Karena di mata kelompok tersebut, yakni Wahabi, yang lain itu bid'ah, sesat, syirik, kuburiyun, kafir. Itu seharusnya di antara mereka kompak, sepakat, satu suara, yang merupakan hasil dari apa-apa yang didapat dari kembali pada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Hasil atau buah dari apa-apa yang didapat dari qala Allah dan qala Rasulnya. Akan tetapi fakta nyata di lapangan justru sebaliknya. Di antara mereka saling cakar-mencakar, eker-ekeran, sengketa dan silang pendapat, bahkan menjadi lelucon dan tontonan masyarakat. Ya kalau nggak percaya, mari kita tonton bersama-sama. Kalau kepala kita sudah pusat kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul. Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat, enggak ada. Manfaatnya apa dicium? Jadi seakan-akan kultum tarawih itu bagian dari tarawih. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat tarawih, nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Ya, kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai isya setiap hari minggu, ini melazimkan atau tidak? Melazimkan. Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong, jangan dipotong. Itu lebih afdal. Bagaimana hukum ceramah tarawih? Apakah termasuk bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan saya sudah terangkan ya, tidak segala hal yang dikatakan tidak dikerjakan oleh Nabi langsung berubah menjadi bid'ah. Kan tadi ada ketentuannya, diikat dengan apa? Ada konsekuensi hal itu di masa Nabi, terus ada apa? Tidak ada penghalang. Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Karena Nabi tidak pernah selepas sholat malam berzikir apapun kecuali hanya membaca Subhanal Malikul Kudus. Tidak ada beliau ceramah kepada sahabat dan seterusnya. Dan yang tidak boleh juga kalau dia ceramah antara dua rakaat tarawih, antara di sela-sela sholat. Tapi di awalnya itu dilihat ya, di awal itu ya, sore imam masjid misalnya di sholat isya, dia melihat manusia sedang berkumpul, oh banyak orang, ini jarang-jarang ini saya dapat kesempatan menceramai mereka ya, maka dia tidak enak dibilangin terikat dengan sholat tarawih. Ya sudah, dia gunakan waktu antara adzan dan qomat, dia ceramai, dia kasih nasihat-nasihat. Itu nggak ada masalah. Itu dilakukan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kadang sebagian waktu beliau antara adzan dan qomat, kadang sebelum sholat tarawih.
Kultum sebelum atau setelah atau di tengah-tengah antara taraweh dan witir itu bukan rukun atau wajib salat taraweh. Bukan juga sunnah dalam arti warisan dari Nabi SAW. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hanya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu. Kapan lagi kita gunakan momen waktu yang sangat baik kecuali di waktu tersebut. Jadi berarti kalau kita tidak mendengarkan, apalagi kita memang nggak niat, kita cuma taraweh, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan secara hukum asal, tidak mencederai taraweh kita. Karena ini bukan wajib, ini bukan rukun. Jadi ini hanya ngambil momentum aja. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau mau yang paling direkomendasikan adalah setelah taraweh, setelah witir, gitu loh. Jadi orang udah bebas mau dengar, silakan, ada urusan lain. Tapi kan memang kan strateginya antara taraweh dan witir ya, biar orang nggak pulang gitu, terpaksa mendengarkan. Boleh nggak? Pada dasarnya ya mengambil momentum boleh-boleh aja. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Baru ngaji kemarin, udah panggil ustadz. Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3, itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Orang-orang musyrikin yang menyimpang. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Tapi dalilnya mana? Dalil. Yang kita bilang dalil. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3. Tidak ada. Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang dia menggunakan mani dengan onani itu dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal. Dan juga oleh ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Berikutnya pembatal puasa adalah istimna. Istimna adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram? Ya. Dengan cara yang halal misalnya istrinya yang mengistimnanya, istrinya yang mengonanikannya. Ya. Dengan cara yang haram dia onani sendiri. Maka ketika dia berpuasa dia melakukan onani, keluar air maninya, maka puasanya batal. Namun tidak bayar kafarah. Namun tidak bayar kafarah karena onani bukan jima. Pulang saya. Doa buka puasa kapan harusnya dibaca? Apa saat mau berbuka atau setelah berbuka? Karena kalau melihat makna atau arti doa buka puasa setelah basah kerongkongan atau telah hilang rasa haus, jadi dibaca sebelum. Ngaco gitu loh. Itu doa dibaca habis minum. Lo kata guru saya suruh korma dulu baru minum. Lihat aja terjemahannya. Emang buka puasa air dulu apa korma dulu? Lihat terjemahannya. Zahabat dhoma artinya apa? Telah hilang haus dahaga. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan. Kira-kira yang ngilangin haus, yang basahin kerongkongan apa? Selesai urusan sudah. Jadi dibaca sebelum. Sunnah Nabi SAW pada saat mau berbuka dibaca itu. Ngaco gitu loh. Itu doa dibaca habis minum. Jadi sunnahnya makan kurma dulu ya, kurma basah terutama, walaupun cuma sebutir, kemudian minum air putih, barulah boleh makan dan minum yang lainnya. Lo kata guru saya suruh kurma dulu baru minum. Lihat aja terjemahannya. Emang buka puasa air dulu apa kurma dulu? Lihat terjemahannya. Zahabat dhoma artinya apa? Telah hilang haus dahaga. Jadi dibaca sebelum. Ngaco gitu loh. Itu doa dibaca habis minum. Jadi sunnahnya makan kurma dulu ya. Di air. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian setelah itu berantem mereka. Iya tidak? Namanya persatuan kebun binatang itu namanya. Alhamdulillahi wa kafa. Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan.
Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang tongkat bagi seorang khatib adalah asa. Asa adalah kayu pendek yang di antara hikmahnya bersenderan di atasnya agar enggak mudah jatuh. Itu namanya asa. Kalau udah panjang itu namanya balok yang memakainya Paulus untuk mukul umat Nasrani jika ada yang enggak khusyuk dengar ceramah dia. Nggak jelas sudah. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya. Sebab kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Dalilnya mana? Dalil. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan. Manfaat, berlipat ganda ganjarannya. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulia khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Berilah. Jangan diberikan. Berilah. Jangan diberikan.